Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dian Krisna Motovlog. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke, brother, jadi di perjalanan kali ini saya habis ini, teman-teman ya. Habis beli oli samping, teman-teman. Dan tidak sengaja ketemu Bang Andreas di jalan, teman-teman. Di belakang dia ya. Atau belum kelihatan. Pak Andreas juga lagi bikin konten, teman-teman. Jadi kita ketemu Bang Andreas tadi di jalan, kemudian kita bareng tadi ya, kita pelan aja, kita nungguin Bang Andreas. Jadi saya habis beli oli samping di bengkel sana, teman-teman, tepatnya di Binangun apa mana itu tadi ya. Itu dia Bang Andreas di belakangnya, mana ya? Nah itu dia tuh, kelihatan nggak, teman-teman, di belakang ya. Jadi ini saya OTW pulang habis beli oli, teman-teman. Halo brother, jadi ini kita udah pulang, teman-teman. Kita udah sampai rumah. Jadi ini adalah oli yang saya beli tadi, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini, teman-teman, saya khususkan untuk membahas seputar oli samping ya, teman-teman ya. Khususnya oli samping yang saya gunakan untuk motor 2 tak saya, teman-teman. Jadi oli samping yang saya gunakan ini adalah oli samping Idemitsu ya. Ini biar jelas, oli samping Idemitsu, teman-teman. Oke, sebelumnya di video kali ini nanti saya akan menjelaskan seputar apa itu oli samping. Kemudian saya akan menjelaskan juga seputar oli samping Idemitsu. Terus untuk alasan saya memilih oli samping Idemitsu itu kenapa, kemudian untuk harganya, teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan awalnya, teman-teman. Apa itu oli samping ya, teman-teman ya? Oli samping ini disebut juga sebagai nyawa ya, teman-teman. Nyawa dari motor 2 tak, teman-teman. Jadi kalau motor 2 tak tidak ada oli samping itu tidak akan bekerja dengan baik, teman-teman. Loh, kenapa gitu Bang? Karena oli samping ini, teman-teman, melindungi piston dan dinding ruang piston, teman-teman. Jadi kalau tidak ada oli samping, jadi piston dan dinding piston itu tidak ada pelumas di situ, kemudian dia bergesekan terus menerus, alhasil nanti ruang piston dan piston kalian akan baret, teman-teman. Jika udah baret, kalian akan mengeluarkan biaya yang cukup besar ya, teman-teman ya. Biaya yang cukup besar untuk mengganti piston dan juga blok piston yang baret punya kalian, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Jaso FC, teman-teman. Oh, ini tulisannya enggak itu ya, ganti dulu. Ini, teman-teman, ini ada tulisannya 2T Jaso FC. Untuk 2T ini jelas enggak ya? Bentar. Ini ada tulisannya 2T ya di atas yang kecil ini, teman-teman. Tuh, 2T ini artinya oli ini hanya khusus untuk 2 tak, teman-teman ya. Motor 4 tak tidak memakai oli samping, teman-teman. Jadi buat kalian yang owner 4 tak, kalian bisa skip saja video ini, tidak usah menonton karena tidak akan bermanfaat apa-apa ya, teman-teman ya. Kecuali untuk menambah pengalaman mungkin. Kalau kalian ya itu untuk referensi saja boleh, kalian silahkan. Tapi menurut saya video ini dikhususkan untuk pengguna motor 2 tak saja, teman-teman. Sayang kuota kalian, lebih baik kalian nonton yang lain saja, teman-teman. Kalau kalian memakai motor 4 tak ya, teman-teman. Kecuali kalian mau belajar, silahkan nonton saja, tidak apa-apa. Oke, untuk penjelasannya dari FC Jaso FC, teman-teman.
JASO itu adalah singkatan dari Japanese Automotive Standard Association, teman-teman. Ya, ini lembaga Jepang yang mengecek standar kualitas oli. Apabila kalian melihat, teman-teman ya, kode JASO pada botol oli, berarti itu oli untuk motor, teman-teman. Kalau oli bukan JASO, itu kalau ada tulisannya JASO berarti untuk motor, teman-teman ya, bukan untuk mobil. Itu dikhususkan untuk motor, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas kenapa alasan saya memilih oli Idemitsu ini untuk Ninja RR saya. Yang pertama, teman-teman, karena harga oli samping ini tergolong murah ya, teman-teman ya. Jadi oli samping Idemitsu ini menurut saya adalah oli samping yang kualitasnya itu menengah ke bawah, teman-teman. Karena ini adalah JASO FC. Yang lebih tinggi lagi ada, teman-teman, yaitu JASO FD, yaitu adalah full sintetik, teman-teman. Kalau ini adalah semi sintetik ya, itu ada tulisannya di sini semi sintetik. Jadi ini adalah oli yang menengah ke bawah, teman-teman. Kalau full sintetik itu gimana, Bang? Jadi kalau full sintetik itu adalah oli ya nggak ada campurannya itu nggak terlalu banyak ya, teman-teman ya. Hanya ya intinya full sintetik semua, teman-teman. Kalau adalah semi sintetik yaitu yang udah, kalau bahasanya ya yang udah dicampur-campur ini, teman-teman ya, semi sintetik. Kalau yang masih full sintetik itu adalah JASO FD, teman-teman, kalau nggak salah. Oke, brother, kita lanjut tadi, teman-teman. Jadi alasan saya memilih oli samping Idemitsu selain harganya yang murah, teman-teman. Selain harganya murah, juga saya sayang ya, teman-teman ya. Kalau saya menggunakan oli samping yang mahal itu, saya sayangnya itu mubazir, teman-teman. Karena motor saya jarang keluar, teman-teman ya. Paling seminggu keluar sekali apa 2 kali gitu. Jadi menurut saya Idemitsu aja itu udah cukup menurut saya, teman-teman ya. Untuk motor standar yang pemakaiannya enggak sehari-hari, teman-teman. Paling seminggu keluar sekali doang, teman-teman. Ya itu sih alasan saya kenapa saya milih oli samping Idemitsu ini. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja, teman-teman ya, alasannya ya karena saya memilih oli samping Idemitsu. Terus juga wanginya, teman-teman ya, wanginya juga wangi stroberi, asapnya juga banyak, teman-teman. Saya senang kalau asapnya banyak karena wangi. Terus juga gimana ya, motor 2 tak itu ya berasap, teman-teman. Kalau nggak berasap ya itu wajib dipertanyakan itu kenapa nggak berasap itu. Saya senang kalau asapnya banyak, malah senang saya, teman-teman. Terus wanginya juga wangi stroberi, teman-teman, tuh. Ya enak lah menurut saya itu sih. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sepengalaman yang saya tahu aja ya. Jika kalian lebih paham dan lebih mahir dalam bidang oli perolian, kalian bisa komen di bawah kritik dan saran jika saya salah. Oke, selanjutnya kita akan membahas harganya, teman-teman. Untuk harga oli samping di tempat saya ini yang ada tulisannya ini, teman-teman. Ini saya beli kemarin ya, masih 2022. Ini seharga 60.000, teman-teman. Ini nggak kelihatan itu 60.000 ya, teman-teman ya. 60.000 untuk satu botol, teman-teman. Jadi mungkin di 2023 ini kayaknya sudah naik harganya menjadi 65.000, teman-teman. Nggak tahu di tempat kalian, kalau di tempat saya ini udah 65.000. Kalau di 2022 kemarin saya masih beli harganya 60.000. Ini ada tulisannya, teman-teman ya, ini kelihatan nggak nih? Nah itulah intinya, 60.000 satu botol. Oke, berarti kita lanjut ya. Bang, letak oli samping pada Ninja RR itu di mana, Bang? Oke, teman-teman, jadi buat kalian yang mengidam-idamkan motor 2 tak khususnya Ninja RR seperti punya saya, jadi saya akan ngasih tahu, teman-teman, untuk pengalaman kalian sebelum beli motor 2 tak. Jadi oli samping itu letaknya di mana, Bang? Terus ngisinya itu gimana, Bang? Susah apa enggak, Bang?
harus bongkar-bongkar apa enggak bang. Nah ini saya akan ngasih tahu untuk kalian ya yang baru mau beli 2 tak dan masih belajar juga tentang motor 2 tak. Saya juga masih belajar teman-teman, bukan saya ngajarin saya udah pinter, itu enggak teman-teman. Kalau ada salah kalian bisa kritik dan saran untuk saya ke depannya, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe nya teman-teman, karena satu like, komen, dan subscribe dari teman-teman semuanya itu adalah semangat untuk saya untuk terus bikin konten ya. Jadi kalian diharapkan untuk subscribe dulu. Oke, langsung saja kita ke motornya teman-teman. Kebetulan motor saya ada di luar, kita langsung ke motor saya, lanjut. Oke brother, jadi ini kita udah di luar teman-teman ya. Jadi ini adalah motor saya teman-teman ya. Dari mana ya? Dari sini aja teman-teman, biar kelihatan semuanya ya. Untuk review motor ini saya mau review di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan menunjukkan letak oli samping itu di mana buat kalian yang baru mau beli motor 2 tak teman-teman ya. Untuk belajar ya sebelum kalian beli motor 2 tak teman-teman. Oke, jadi kita pertama-tama ambil kuncinya teman-teman. Oke, selanjutnya letak oli samping itu ada di sini teman-teman, bukan di sini ya, di apa namanya, di YouTube di TikTok kayaknya ya. Ada yang mengira oli samping itu di sini teman-teman. Ini bukan oli samping ya, ini oli apa, ini adalah apa ya, air cadangan radiator teman-teman ya. Bukan oli samping, mentang-mentang letaknya di samping disebut oli samping, enggak teman-teman. Oli samping itu ada di sini. Kalian buka dulu joknya nih, nah seperti ini, kalian angkat ini. Aduh susah teman-teman. Nah ini angkat, taruh sini. Nah ini ada tuas teman-teman ya. Ini ada tuas ini di sini, di belakang, di bawah jok yang kecil ini. Nah ini dia, ini ada tuas ya. Kalian bisa tarik aja, kemudian angkat joknya teman-teman. Nah gini ya. Nah ini adalah oli samping teman-teman ya. Ini adalah tabung oli samping, bukan di sini teman-teman. Nih ini kalau ini air radiator, air cadangan radiator teman-teman ya. Oli samping itu ada di sini, memang letaknya agak di samping ya, makanya disebut oli samping teman-teman. Oke, ini dibuka untuk mengisinya teman-teman ya. Tuh ini oli samping di sini ya. Saya sarankan untuk kalian yang mengisi oli samping itu segini aja teman-teman ya. Ini baru saya isi ya, jangan sampai full teman-teman, karena ini tutupnya apa ya, kadang-kadang agak longgar teman-teman. Jadi kalau motornya di jalan yang susah itu kan gerenjel-gerenjel gitu jalannya, jadi nanti olinya akan bleber-bleber kemana-mana teman-teman. Itu sayang sekali ya, karena oli samping itu mahal teman-teman. Boros juga mahal, aduh payah ini. Nah ini jadi oli samping itu terletak di situ teman-teman. Jadi bang, untuk motornya gimana bang, dicampur sama tangki enggak bang, gitu kan, ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya itu mencampur oli teman-teman ya, mencampur oli samping dengan bensin juga. Jadi di sini letaknya teman-teman. Kalau saya habis ngisi bensin itu saya isi 2 liter bensin itu satu tutup botol oli samping teman-teman ya. 1 tutup botol oli samping itu dituang ke dalam sini. Kalau saya itu setiap 2 liter 1 tutup botol teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu pembahasan seputar oli samping ya. Ini versi saya sendiri teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang kurang paham atau saya menjelaskannya terlalu cepat, atau mungkin saya ada yang salah apa gimana, kalian bisa komen saja di kolom komentar teman-teman ya. Kalian bisa tanya atau kritik dan saran
silahkan kalian tulis saja, nanti akan saya jawab satu persatu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalian jangan lupa subscribe dulu nih, subscribe. Mungkin sekian dulu video dari saya teman-teman ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan Krisna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap, bye teman-teman.